Halo semuanya, welcome back hari ini di channel Mr. Trade In. Dan kembali kita akan masuk lagi ya dalam episode kupas saham yang ke-9. Kita masih dalam rangka untuk membahas emiten-emiten yang akan listing atau IPO. Yang hari ini kita akan membahas dari PT Pulau Subur Tbk atau kodenya dengan PTPS. Nah, emiten ini secara bursa nanti akan dimasukkan ke dalam sektor industrial, yang dimana untuk bisnis utamanya adalah perkebunan kelapa sawit, teman-teman. Jadi ini adalah merupakan emiten sektor CPO ya, yang berlokasi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Oke, supaya lebih jelas kita akan langsung lihat secara prospektusnya aja. Dan di sini udah terlihat dengan jelas teman prospektus dari PTPS, yang dimana kalau kita lihat untuk jadwalnya ya kurang lebih sebagai perkiraan aja akan listing kurang lebih sama di bulan Oktober ya teman-teman. Jadi sama seperti emiten-emiten sebelumnya, ini akan listing di bulan Oktober kurang lebih di awal ya. Dan emiten ini bukan merupakan emiten papan akselerasi, jadi bisa naik sampai 35% ya di bawah harga Rp200. Kemudian ini seperti yang tadi saya sebutkan, kegiatan utamanya perkebunan kelapa sawit dengan kantor pusat di Palembang, teman-teman. Jadi itu sekilas untuk profil perusahaannya ya. Kemudian yang pertama mungkin kita akan bahas dulu dari kegiatan usaha, teman-teman ya. Jadi ini perusahaan ini dia seperti yang saya sebutkan, dia bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi ini murni sebagai perkebunan kelapa sawit. Jadi bukan yang mengolah ataupun yang mendistribusikan. Ini lebih ke perkebunannya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari kelapa sawit ya, bagaimana sih sebenarnya prospeknya? Untuk prospeknya sebenarnya kalau saya bilang masih cukup bagus untuk CPO dari produknya. Yang kita tahu CPO itu dari kelapa sawit bisa diolah dengan berbagai jenis produk, yang salah satunya adalah menjadi minyak goreng, teman-teman. Dan juga beberapa produk lainnya yang kalian bisa coba lihat ya langsung di prospektusnya di sini. Dan juga selain itu ya, kelapa sawit juga bisa diolah menjadi penggunaan biodiesel, teman-teman. Jadi bisa diolah menjadi bahan bakar ya, yaitu biodiesel, yang dimana saat ini memang pemerintah pun lagi gencar untuk meningkatkan biodiesel menjadi B35 ya. Jadi ini sebagai alternatif bahan bakar selain dari bensin pada umumnya teman-teman ya. Dan selain itu, kalau misalkan kita lihat dari resikonya tentu juga ada ya. Untuk resiko dari emiten kelapa sawit ini adalah yang utama tentu dari fluktuasi harga komoditas, teman. Jadi kita tahu untuk harga CPO ini bergantung dari harga komoditas dunia yang tentu akan naik turun ya seiring dengan supply and demand-nya juga nih. Jadi waktu kemarin sempat melambung tinggi di tahun 2022, tapi akhirnya di tahun 2003 ini kembali turun untuk harga CPO. Namun kalian juga mesti lihat nih, kalau misalkan nanti ke depan harga CPO kira-kira bakal menguat lagi, ini menjadi sebuah emiten yang bisa dipertimbangkan, teman. Karena ketika harga CPO yang naik secara dunia, tentu akan meningkatkan dari harga penjualan dari harga CPO itu sendiri ya. Yang tentu ketika harga CPO naik akan juga meningkatkan dari segi kinerja keuangan mereka. Jadi itu untuk resiko utamanya, yang dimana fluktuasi harga komoditas. Oke, kemudian kita akan masuk langsung dalam penawarannya ya. Dimana di sini untuk yang ditawarkan
sebanyak-banyaknya adalah 450 juta lembar saham, itu setara dengan 20,76%. Yang dimana untuk harga penawaran yang saat ini masih dalam proses book building ya, sampai dengan video saya buat, itu berkisar di harga 198 sampai 206 rupiah per lembar sahamnya. Jadi dengan harga tersebut, maka dana yang akan didapatkan oleh perusahaan ini adalah sebesar sebanyak-banyaknya 92,7 miliar rupiah, teman. Dan kemudian langsung kita akan lihat secara struktur dulu ya. Jadi nanti setelah selesai untuk pelaksanaan IPO dan juga warannya ya, setelah nanti. Oh ya, untuk waran. Ini perusahaan ini juga menerbitkan waran, teman-teman. Ini untuk warannya adalah rasionya 2:1. Which is kalau misalkan nanti kalian misalkan dapat penjatahan 1000, maka akan dapat warannya 500, teman-teman ya. Jadi 2:1 dengan harga pelaksanaan masih berkisar di 218 sampai 226. Oke, jadi setelah nanti untuk waran juga selesai dilaksanakan, maka untuk proporsi dari struktur permodalannya akan kurang lebih menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Yang dimana ada pengendali yang namanya PT Sekawan Kontrindo, itu yang menjadi pengendali dengan 71,16%, serta ada beberapa pihak di sini sebagai pemegang saham. Lalu akan muncul dengan masyarakat yang dimana untuk saham biasa itu berkisar di 18,81%, untuk waran 9,4%. Ini kalau saya bilang masih cukup normal dari segi persentasenya ya untuk publik. Jadi akan kita skip aja karena terbilang cukup normal. Kemudian lanjut, selain itu juga untuk underwriter. Nah, untuk underwriter di sini untuk perusahaan ini ada satu teman-teman, yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang kodenya adalah XC ya, kalau nggak salah XC itu NH Korindo teman-teman. Jadi sementara ini masih dalam single fighter untuk NH Korindo sebagai penjamin emisi efeknya. Dan kemudian kita juga akan lihat dari penggunaan dananya ya untuk hasil IPO ini. Untuk dananya yang akan mereka gunakan sebanyak 50% itu akan digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. Jadi setengahnya dari hasil IPO akan digunakan mereka untuk bangun pabrik, dan setengahnya lagi akan digunakan untuk modal kerja tempat, seperti pembelian tandan buah segar, terus betulin jalan, pembelian traktor, dan lain-lainnya. Jadi ini secara tujuannya, kalau saya bilang murni untuk pengembangan dari bisnis mereka sendiri, yaitu bisnis kelapa sawit, teman ya. Sedangkan untuk dari dana dari waran, jika dilaksanakan seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja penambahan. Jadi murni ya untuk tujuannya dari segi saham biasa maupun waran, seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan dari bisnis mereka, teman ya. Dan kemudian next, kita langsung masuk ke kebijakan dividen nih. Tentu ini juga perlu dipertimbangkan ya untuk bagaimana emiten ini dia membagikan dividen. Dan di sini kalau misalkan kalian bisa lihat, di sini perseroan berkomitmen ya, nanti mulai tahun buku 2023 akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya, yaitu 30% dari laba bersih tahun berjalan perseroan. Tapi itu juga bergantung kepada kondisi dan juga keuangan perusahaan tentunya ya. Dan sebagai riwayat aja teman-teman, ini perseroan telah membagikan dividen tanggal 26 Oktober
dan juga tanggal 30 Maret 2023. Jadi mulai tahun 2022 mereka udah mulai membagikan dividen ya kepada para pemegang sahamnya. Tapi nanti ke depan mereka berkomitmen untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya, yaitu 30%. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit dari laporan keuangannya. Di sini dengan laporan keuangan dari PT Pulau Subur per tanggal 31 Maret 2023. Jadi untuk kuartal 1 mereka ya. Nah, di sini dengan posisi asetnya langsung aja kita akan lihat. Untuk posisi di kuartal 1 tahun 2023, jumlah asetnya adalah 76 miliar, teman-teman. Lalu dari segi hutangnya, ini tercatat 22 miliar. Jadi dengan demikian untuk posisi ekuitasnya itu kurang lebih di 54 miliar ya. Dan juga masih cukup positif kalau saya lihat secara laporannya. Kemudian untuk dari segi penjualan, di sini untuk penjualan per kuartal 1 tercatat 13,8 miliar, teman. Ini meningkat sedikit dibanding yang tahun lalu di bulan Maret. Kemudian setelah dipotong-potong dengan beban dan lain sebagainya, maka posisi perusahaan ini masih cukup profit, teman-teman ya. Masih menghasilkan laba sampai dengan kuartal 1 kurang lebih di 5,99 miliar. Secara periode yang sama tahun sebelumnya ini terlihat ada peningkatan dari segi labanya. Mungkin dikarenakan dengan harga CPO yang kembali menguat ya belakangan ini, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat secara laporan keuangan ini cukup netral. Ibaratnya nggak dimanipulasi ya. Dengan laporannya terbilang cukup alami dengan angka-angkanya, teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan perusahaan ini. Saya rasa mereka murni melakukan IPO dengan tujuan untuk mengembangkan ya dari segi bisnis mereka, yaitu perkebunan kelapa sawit nih. Oke, jadi itu ya gambaran dari kurang lebih bagaimana perusahaan ini ataupun PT Pulau Subur dia akan melaksanakan IPO. Jadi kalau berdasarkan kesimpulan, kalau misalkan diringkas ya, yang pertama dari segi tujuannya, mereka lebih kepada untuk pengembangan bisnis sebagai modal kerja menentuk dana IPO-nya ya. Jadi terbilang cukup normal untuk dari segi ini. Lalu dari segi laporan keuangan juga terbilang cukup alami, nggak banyak yang aneh-aneh dari segi angka-angkanya, teman-teman. Jadi memang ini murni perusahaan yang memang mau listing, saya rasa mau ekspansi ke bursa supaya mendapatkan dana yang lebih tentunya. Dan juga supaya dari segi pengembangan bisnis mereka bisa lebih berjalan ya dengan mendapatkan dana dari IPO ini. Nah, dari berbagai kesimpulan tadi, kalau misalkan saya berikan rating untuk emiten ini adalah 7/10 ya, 7/10 untuk rating buy-nya. Dengan kondisi nanti kalau misalkan harga CPO dunia itu kembali melonjak, ini merupakan sebuah emiten ataupun salah satu emiten yang harusnya juga mendapat angin segar ya ataupun sentimen positif, teman-teman. Tentu kalau misalkan nanti harga CPO yang naik, tentu dari harga jual kelapa sawit juga akan bisa meningkat. Dan ini menjadi salah satu emiten yang bergerak di sektor tersebut. Oleh karena saya berikan rating 7/10, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita di episode kupas saham yang ke-9 kali ini. Dan nantikan untuk episode selanjutnya, tentunya masih di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, serta share kepada teman-teman kalian juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam trade in.